Audio Jungle. Pengertian biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Secara spesifik, ada dua klasifikasi optik, yaitu 1. Optik geometri, berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. 2. Optik fisis, gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optik geometri. Struktur dan fungsi organ mata manusia. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Adapun struktur mata bisa terlihat pada gambar, yaitu terdapat iris, pupil, lensa, kornea, kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata, koroid, retina, dan lain sebagainya. Secara umum, mata terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar organ mata. Yang pertama itu struktur dan fungsi organ bagian dalam mata. Struktur organ bagian dalam mata melakukan kerjasama untuk menghantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf manusia. Adapun bagian-bagian dari organ mata yaitu iris, lensa, pupil, kornea, konjuktif, sklera, optik disc, optik nerve, makula, retina, dan koroid. 2. Struktur organ mata bagian luar. Struktur bagian luar mata berfungsi melindungi dan memberikan kenyamanan mata untuk bergerak secara bebas ke segala arah. Struktur tersebut melindungi mata dari segala sesuatu yang dapat mencederai mata. Adapun organ mata bagian luar yaitu orbita, kelopak mata, dan bulu mata. Selanjutnya itu peran cahaya pada proses melihat. Cahaya merupakan salah satu besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa cahaya, tidak satupun benda yang berada di dunia ini akan terlihat, dan kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Titik semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Secara singkat, proses mata melihat benda yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Setelah itu, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Setelah itu, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Selanjutnya, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Terakhir, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apakah yang kita lihat. Poin selanjutnya yaitu pemrosesan informasi pada penglihatan manusia. Informasi adalah kumpulan data terhadap sesuatu hal yang dimana telah diproses dalam otak manusia dan menjadikan sesuatu hal atau data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat lagi bagi penerimanya. Informasi bisa didapatkan dari indera pendengaran dan indera penglihatan. Selanjutnya, pemrosesan informasi dimulai pada tahap biasa disebut atensi. Atensi adalah kegiatan memfokuskan sumber daya mental terhadap informasi tertentu. Jadi, atensi adalah proses di mana seseorang memusatkan perhatiannya pada orang yang memberikannya informasi.
Pada masa anak-anak, hanya bisa memfokuskan orang yang menyampaikan informasi hanya sekitar 15 menit. Atensi terbagi dalam dua aspek. Yang pertama, atensi eksekutif, di mana atensi ini adalah proses di mana seseorang hanya bisa mendeteksi dan kompensasi kesalahan. Kedua, atensi bertahan. Seseorang bisa memproseskan informasi secara mendalam dengan sebuah sasaran atau objek. Selanjutnya yaitu menjelaskan proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lain seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop atau teleskop, sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Ada beberapa macam alat optik yang alami dan buatan, yakni 1 mata, 2 kamera, 3 lup, 4 mikroskop, dan 5 teleskop. Selanjutnya, kelainan infraksi pada mata. Kelainan refraksi adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Penyebabnya bisa karena panjang bola mata terlalu panjang atau bahkan terlalu pendek, perubahan bentuk kornea, dan penuaan lensa mata. A. Miopia. Miopia adalah mata dengan daya lensa positif yang lebih kuat sehingga sinar yang sejajar atau datang dari tak terhingga difokuskan di depan retina. B. Hipermetropi merupakan keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata di mana sinar sejajar jauh tidak cukup dibiaskan sehingga titik fokusnya terletak di belakang retina. Menjelaskan pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor. Fotoreseptor adalah indera penglihatan yang terletak dalam retina mata berupa sel-sel sensorik. Peran fotoreseptor pada tropisme tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Peranan fotoreseptor pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya adalah faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Cahaya biru yang mengindikasi berbagai perkembangan dan tanggapan gerakan, termasuk pertumbuhan melengkung fototropik, pembukaan kotileden, fotoperiodik, daun merata, etiolasi, pembukaan stomata, gerakan klopas, dan penghambatan perpanjangan hipokotil. Adapun fotoreseptor ikan pelagis, yang mana pada fotoreseptor terdapat pada retina, yang merupakan komponen vital bagi sistem penglihatan pada vertebrata termasuk mata ikan. Retina bervariasi karena dipengaruhi keragaman habitat, tekanan, intensitas cahaya, dan spektrum cahaya yang sampai pada lingkungan perairan. Konsep mata menjemu atau pacet pada serangga. Mata menjemu adalah indera penglihatan yang dimiliki oleh serangga. Mata serangga terdiri atas sekumpulan mata atau omatidium yang mengirimkan informasi yang berbeda-beda berdasarkan arah yang dilihat. Serangga dalam Al-Quran adalah salah satu ciptaan Allah. Adapun jenis serangga yang disebut di dalam Al-Quran, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 68. Mata serangga dikenal dengan mata majemuk karena terdiri atas banyak mata yang masing-masing disebut sebagai omatidium. Omatidium terdiri atas lensa yang merupakan satu bagian dari mata majemuk, kerucut kristalin, sel-sel penglihatan, dan sel-sel yang mengandung pigmen sebagai pemisah antar omatidium. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki 2 atau 3 buah mata tunggal yang terletak di tengah di antara mata majemuk. Mata ini sangat sensitif terhadap cahaya. Ada serangga, mata majemuk berfungsi mengenali warna dan bentuk, sedangkan mata tunggal berfungsi untuk mengenali intensitas cahaya.
Selanjutnya, proses melihat mata majemuk. Mata serangga juga mampu untuk melihat gerakan yang sangat cepat, sehingga serangga dapat terhindar dari bahaya atau digunakan untuk menangkap mangsa yang memiliki gerakan yang sangat lincah. Adapun proses penglihatan pada mata serangga yaitu cahaya masuk ke mata fasad, rabdom memfokuskan cahaya yang masuk, cahaya kemudian dipantulkan masuk ke dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Selanjutnya, konsep warna pada bulu merak. Burung merak memiliki makna menghiasi dan keindahan. Bagian yang sangat menakjubkan dari seekor burung merak adalah ekornya campuran warna biru, hijau, dan warna emas dan terbentang sepanjang sekitar 1,5 meter. Burung merak betina tidak mempunyai ekor dan hanya memiliki kepala pendek dengan warna yang membosankan. Biasanya, burung merak betina menelurkan 10 telur berwarna coklat kotor. Ekor berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyongkong. Burung merak jantan mempertunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan, yang juga merupakan musim kawin mereka. Yang terakhir yaitu konsep mimikri pada bunglon. Bunglon terkenal dengan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Sekian pembahasan dari saya tentang bioptik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.